Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat dan salam semangat ya untuk kita semua. Baik, pada hari ini kita akan belajar mengenai mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Zulmi Rostikarini MPD, yaitu mengenai prosedur pembuatan media pembelajaran. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Mbak Khalifatul Hidayah, ada Mas Sobirin, ada Mbak Maya Mustafidah, dan juga ada Hanita Bella Safitri. Adapun tabel of contents dari materi prosedur pembuatan media pembelajaran ini, yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pengertian media pembelajaran. Kemudian yang kedua, mengetahui pengertian media pembelajaran menurut para ahli. Dan yang ketiga, prosedur pembuatan media pembelajaran. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran. Tentu teman-teman semuanya ini sudah tidak asing lagi dengan apa itu media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku sampai penggunaan perangkat elektronik yang ada di kelas. Dan media pembelajaran ini juga berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Contoh dari media pembelajaran sendiri itu misalnya saja guru mau menjelaskan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernafasan pada manusia. Pengertian media pembelajaran menurut ahli. Yang pertama menurut H. Malik 1994. Pengertian media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan berupa bahan pelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa. Yang kedua adalah menurut Gerlach dan Eli 1971. Media belajar merupakan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Yang ketiga, menurut Alatuheru, definisi media pembelajaran adalah bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara tepat guna dan berdaya. Prosedur pembuatan media pembelajaran. Dalam prosedur pembuatan media pembelajaran dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengkaji dan memahami karakteristik anak. Jika guru membuat media pembelajaran, maka guru terlebih dahulu memahami karakteristik anak yang menjadi sasaran pembuatan media pembelajaran yang dilakukan guru. Yang kedua, guru menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Langkah selanjutnya harus diperhatikan dalam pembuatan media alat permainan adalah menelaah program kegiatan dan tujuan belajar anak. Program kegiatan dan tujuan belajar anak yang dimaksud adalah kurikulum yang digunakan di lembaga tersebut. Rumusan kompetensi dan indikator-indikator. Kompetensi dan indikator yang terdapat di dalam kurikulum harus ditelaah dan difahami oleh guru sehingga guru memperoleh pemahaman yang utuh mengenai apa saja yang harus dicapai oleh anak melalui kegiatan belajar atau bermainnya. Yang keempat, memilih isi atau tema dan tujuan belajar dari tema. Langkah berikutnya yang dilakukan guru dalam pembuatan media adalah memilih tema yang terdapat di dalam kurikulum atau tema atau materi yang dirancang sendiri. Tema adalah alat yang digunakan untuk mencapai berbagai aspek perkembangan anak. Sebenarnya penentuan tema tersebut tidak harus selalu terpaku pada tema-tema yang terdapat di dalam kurikulum. Guru dapat membuat dan mengembangkan tema sendiri. Yang kelima, menginvestasikan media yang sudah ada dan menelaah apa
apakah media pembelajaran telah sesuai dengan kurikulum atau belum. Prosedur ini penting dilakukan guru sehingga guru dapat mengetahui media apa saja yang sebenarnya sangat penting diadakan dan dibuat oleh guru. Seringkali guru membuat media yang sudah ada dan sebenarnya tidak diberlakukan lagi. Sementara yang belum ada, terbaik menentukan jenis media yang akan dibuat dan dikembangkan. Setelah dilakukan investasi terhadap berbagai media yang telah ada, guru akan mengetahui secara pasti apa saja media yang dibutuhkan untuk kegiatan belajar anak. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Cici, yaitu prosedur pembuatan media pembelajaran. Prosedur pembuatan media pembelajaran yang keenam, yaitu membuat rancangan untuk pembuatan media pembelajaran. Jika media pembelajaran yang akan dibuat telah ditentukan, maka selanjutnya guru membuat rancangan atau desain alat permainan tersebut untuk memudahkan dalam pembuatannya. Dalam rancangan pembuatan media pembelajaran tersebut biasanya dikemukakan aspek perkembangan anak yang dapat dikembangkan melalui media pembelajaran. Yang ketujuh yaitu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pada tahap berikutnya, berdasarkan rancangan yang telah ada, guru mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan sehingga pada saat proses pembuatan tidak menghadapi kendala dan dapat dilakukan sesuai rencana. Ketersediaan alat dan bahan ini akan sangat menunjang pembuatan media pembelajaran yang dibutuhkan oleh lembaga dan siswa. Prosedur pembuatan media pembelajaran yang kedelapan, yaitu membuat media pembelajaran. Media dibuat sesuai dengan rencana atau sesuai dengan kondisi alat dan bahan yang ada. Pada tahap ini, apa yang telah menjadi rencana dilaksanakan dengan mengikuti prosedur pembuatan yang telah ditentukan. Pada tahap ini, ide dan rencana dilaksanakan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang telah dipilih. Kejelian dan kreativitas guru akan sangat mendukung dihasilkannya alat permainan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa. Prosedur pembuatan media pembelajaran yang terakhir yaitu memeriksa hasil pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang telah dibuat harus diperiksa terlebih dahulu apakah sesuai atau benar telah menghasilkan media pembelajaran. Setelah guru membuat media pembelajaran tertentu, guru masih perlu mengecek apakah media pembelajaran yang dibuat telah sesuai dengan media pembelajaran yang diharapkan, dalam arti telah memenuhi syarat edukatif, teknis, dan estetis. Hal tersebut perlu diperhatikan sebab tidak jarang guru yang membuat media pembelajaran setelah ditelaah belum menghasilkan media pembelajaran yang sesuai dengan persyaratan yang ada.